Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Sahabat Matematika Official, yang pada kesempatan kali ini hadir dalam edisi pembahasan paket soal penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil Matematika SMP kelas 7. Untuk episode yang pertama ini kita akan bahas beberapa soal yang terkait dengan operasi bilangan, baik bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Selengkapnya mari kita ikuti sajian berikut. Dan selanjutnya, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat kita bersama. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Paket pembahasan soal penilaian akhir semester atau PAS Matematika SMP kelas 7. Video pertama. Kita mulai soal nomor 1. Hasil dari negatif 25 dikali dalam kurung 8 ditambah negatif 9 kurung tutup dibagi dalam kurung 2 dikurangi 7 adalah titik. Penyelesaian. Ketika ada operasi dengan tanda operasi bilangan campuran, ada perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Yang pertama adalah ketika tidak ada kurung, berarti perkalian dan pembagian harus diutamakan atau didahulukan. Tetapi ketika ada kurung, maka yang di dalam kurung harus didahulukan. Dalam hal ini, 8 ditambah negatif 9 adalah operasi yang berada di dalam kurung, harus didahulukan. Demikian juga 2 dikurangi 7, operasi pengurangan ini berada di dalam kurung, maka ini juga harus didahulukan. Nah, kita tulis negatif 25 dikali, ini tanda kurungnya kita beri warna merah untuk memberikan penegasan bahwa yang di dalam kurung ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. 8 ditambah negatif 9 kita hitung, dan 2 dikurangi 7 juga kita hitung. Negatif 25 tetap dikalikan, hasil penjumlahan 8 ditambah negatif 9 adalah negatif 1, dibagi hasil dari 2 dikurangi 7 adalah negatif 5. Nah, sekarang ada perkalian, ada pembagian, dan tidak ada kurung pengelompokan, maka dalam hal ini kita hitung urut dari depan. Untuk memperjelas, kita kurung terlebih dahulu negatif 25 dikali negatif 1 yang kita dahulukan. Kita hitung hasilnya, negatif dikali negatif adalah positif. Positif dibagi negatif adalah negatif. Hasilnya sama dengan negatif 5. Jawaban yang sesuai adalah option A. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Operasi apa ini? Matahari atau apa ini? Ya, seperti ini ya. Didefinisikan, kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kemudian kurangkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Penyelesaian kita tulis dulu. Negatif 7 matahari 5. Kita perhatikan definisinya dengan seksama.
Kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Bilangan pertama adalah negatif 7 dan bilangan kedua adalah 5. Berarti kita mengalihkan negatif 7 dengan 5 terlebih dahulu. Kemudian kurangkan hasilnya dengan 3 kali bilangan kedua. Maksudnya adalah hasil perkalian negatif 7 dengan 5 ini nanti kita gunakan untuk mengurangi 3 kali bilangan kedua. Karena kurangkan hasilnya artinya hasil perkalian bilangan pertama dan kedua ini kita gunakan untuk mengurangi kalimat berikutnya. Maka kita tulis negatif 7 dikali 5, kita tulis di belakang. Kenapa di belakang? Karena akan kita gunakan untuk mengurangi operasi berikutnya, yaitu 3 kali bilangan kedua. 3 kali bilangan kedua adalah pihak yang dikurangi, maka kita tulis di depan. Nah ini 3 kali 5, 3 kali bilangan kedua dikurangi perkalian bilangan pertama dengan bilangan kedua. Masing-masing di dalam kurung kita hitung hasilnya. 15 dikurangi negatif 35. Ingat, operasi pengurangan kita nyatakan dengan penjumlahan terhadap lawan pengurangnya. Pengurangnya negatif 35, lawannya adalah positif 35. Ditambah lawan negatif 35, artinya 15 ditambah positif 35. Hasilnya sama dengan 50. Jawaban yang sesuai adalah option D. Yang perlu saya tegaskan di sini bahwa simbol seperti ini atau mungkin simbol lain yang serupa itu definisinya tidak baku. Artinya terserah dari si pembuat soal maunya bagaimana urutan kerja dari operasi yang dikehendaki. Jadi tidak selalu seperti ini ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Suhu di ruang tamu 32 derajat Celcius. Sedangkan suhu di dalam kulkas negatif 12 derajat Celcius. Perbedaan suhu dari kedua tempat tersebut adalah titik. Penyelesaian. Perbedaan itu sama artinya selisih. Sedangkan selisih adalah selalu yang nilainya besar dikurangi yang nilainya kecil. Atau dalam hal ini suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Harus itu. Yang namanya selisih mesti yang nilainya tinggi dikurangi yang nilainya rendah. Yang nilainya tinggi siapa? Positif 32. Yang nilainya rendah adalah negatif 12. Maka kita tulis pengurangan nilainya tinggi dikurangi nilainya rendah. 32 dikurangi negatif 12. Seperti soal nomor 2 tadi, pengurangan kita nyatakan sebagai penjumlahan dengan lawan pengurangnya. Berarti kita tulis 32 ditambah lawan dari negatif 12 adalah ditambah positif 12. Hasilnya positif 44. Jawaban yang sesuai adalah option D. Kita lanjutkan. Soal nomor 4. Budi ingin membuat katrol timba air. Ketinggian katrol di atas permukaan tanah 2 meter, sedangkan kedalaman permukaan air 13 meter di bawah permukaan tanah. Panjang tali dari permukaan air ke katrol adalah titik. Penyelesaian, kita bayangkan untuk berapa ukuran tali dari permukaan air ke katrol. Dari permukaan air ke permukaan tanah atau dari permukaan air ke mulut sumur adalah sama artinya dengan kedalaman permukaan air dari permukaan tanah, yaitu 13 meter. Kemudian dari mulut sumur atau permukaan tanah itu menuju ke katrol yang digantung yang setinggi 2 meter itu berarti bertambah panjang 2
meter. Sehingga panjang tali dari permukaan air sampai ke katrol adalah sama, artinya dengan menjumlahkan dari permukaan air ke permukaan tanah atau mulut sumur disambung atau ditambah dari mulut sumur ke katrol yang digantung, yaitu 13 meter ditambah 2 meter sama dengan 15 meter. Jawab yang benar C. Bisa dibayangkan ya? Ya, dibayangkan. Dari mulut sumur ke bawah 13 meter, dari mulut sumur ke atas yaitu ke katrol 2 meter. Kalau panjang tali keseluruhan ya disambung. Dalam bahasa mudahnya disambung artinya ditambah. Baik, nomor berikutnya. Nomor 5. Perhatikan gambar. Operasi yang sesuai gambar di samping adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk membaca operasi bilangan bulat yang disajikan dalam bentuk garis bilangan, maka kita harus dapat mengidentifikasi siapa suku pertama dan siapa suku kedua. Suku pertama adalah suku yang dinyatakan dengan anak panah yang pangkalnya berangkat dari titik 0. Di sini ada 2, yaitu A dan C. Lalu mana yang menjadi suku pertama dari operasi penjumlahan? Adalah anak panah yang berangkat dari 0 dan di ujung anak panahnya ada anak panah lain yang melanjutkan. Untuk C di sini tidak ada anak panah lain yang melanjutkan. Maka suku pertama adalah A, yaitu anak panah pertama yang berpangkal dari 0 dan dilanjutkan anak panah lain. Yang dalam hal ini nilainya adalah 6 satuan ke kanan, maka nilainya positif 6. Kemudian suku kedua adalah anak panah yang melanjutkan dari ujung anak panah pertama, yaitu dalam hal ini adalah B, yang nilainya dari 6 ke kiri. Berapa satuan ini sampai min 2? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan ke kiri. Maka di sini kita beri nilai negatif 8 sebagai suku yang kedua. Sedangkan C yang berangkat dari 0 dan ujung anak panah C akan sejajar dengan ujung anak panah B, C ini adalah sebagai hasil dari operasi penjumlahan. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk operasi bilangan bulat, apa yang disajikan dalam gambar itu adalah suku pertama adalah A yang nilainya positif 6, ditambah suku yang kedua adalah B yang nilainya negatif 8, dan hasilnya adalah C, 0 ke kiri 2 satuan berarti negatif 2. Maka jawaban yang sesuai adalah option B, yaitu 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Jadi patokannya adalah kita lihat anak panah yang berangkat dari 0 dan ujung anak panahnya dilanjutkan oleh anak panah yang lain. Maka anak panah yang pertama sebagai suku pertama, anak panah yang melanjutkan sebagai suku kedua. Sedangkan hasilnya adalah anak panah yang berangkat dari 0 juga, tetapi ujung anak panahnya tidak ada yang melanjutkan. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 6. Yang menyatakan sifat distributif adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, mari kita identifikasi. I1 dalam kurung A dikali C, kurung tutup, ditambah dalam kurung lagi B dikali C, kurung tutup, sama dengan dalam kurung A ditambah B, kurung tutup, dikali C. Perhatikan di sini,
Ruas kanan C adalah sebagai faktor yang ditulis di luar kurung. Di dalam kurung operasi penjumlahan. C ini kemudian dikalikan dengan B dan C dikalikan dengan A. Artinya C ini didistribusikan atau dikirim ke B dan ke A untuk dikalikan. Maka sifat yang demikian ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian untuk I2, dalam kurung A dikali B, tutup, kalikan C. Sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Bilangan-bilangan yang dikalikan, ruas kanan dan kiri semuanya sama. Hanya beda dalam hal pengelompokan. Di kurung ini artinya prioritas yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Bahwa sifat yang demikian ini adalah merupakan sifat asosiatif operasi perkalian. Sifat pengelompokan operasi perkalian yang tidak mempengaruhi hasil. Jadi I2 adalah sifat asosiatif perkalian. Kemudian I3, A dikali dalam kurung B min C sama dengan A dikali B kemudian dikurangi C. Sifat yang demikian ini tidak ada dalam operasi perkalian maupun penjumlahan atau pengurangan. I4, A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Perhatikan di sini yang di luar kurung adalah A, yang di dalam kurung B dikurangi C. Sifat I4 ini identik dengan sifat I1, hanya saja kalau I1 ini dibalik. Ini adalah penyebarannya ditulis dulu, sedangkan untuk yang I4 ini yang perkaliannya didahulukan. Penyebarannya itu ditulis di sebelah kanan atau hasil distribusinya ditulis di kanan. Yang ini hasil distribusinya di sebelah kiri. Kemudian yang kedua untuk I1 adalah yang di dalam kurung ini operasi penjumlahan, maka di sini penjumlahan. Di sini yang di dalam kurung pengurangan, maka di sini pengurangan. Sehingga untuk I4 ini juga merupakan sifat distributif perkalian tetapi terhadap pengurangan. Sehingga kalau yang ditanyakan adalah yang merupakan sifat distributif, berarti ya I1 dan I4. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya. Nomor 7. Pecahan 2/3, 7/8, 3/4, 5/6 jika diurutkan dari yang kecil ke besar adalah titik, titik, titik. Untuk kita bisa mengurutkan dari kecil ke besar, karena di sini bilangan yang akan diurutkan ada 4 bilangan, tentu cara yang paling praktis adalah dengan cara menyamakan penyebut. Tetapi andaikan kalian mahir dalam hal desimal, ini 2 dibagi 3 kamu jadikan desimal, 7 dibagi 8 jadikan desimal dan seterusnya, silahkan, itu juga bisa. Tapi di sini catatannya terampil membagi bilangan dengan pembagian porogabit. Untuk di sini kita akan gunakan menyamakan penyebut. Penyebut dari 3, 8, 4, dan 6. Yaitu kita pilih suatu bilangan yang bilangan itu bisa dibagi 3, sekaligus bisa dibagi 8, sekaligus bisa dibagi 4, dan sekaligus bisa dibagi 6. Dan biasanya kita memilih yang paling kecil yang disebut dengan KPK. Nah, berarti kita harus menentukan siapa KPK dari 3, 8, 4, dan 6, yaitu bilangan paling kecil yang habis dibagi 3, habis dibagi 8, habis dibagi 4, dan habis dibagi 6 dalam arti tidak bersisa. Siapa dia? KPK dari 3, 8, 4, dan 6 berapa? 24. Iya 24. Berarti masing-masing pecahan ini kita jadikan penyebut 24. Kita mulai dari 2/3. 2/3 kalau
penyebut 3 menjadi 24, berarti 3 ini kita kalikan dengan 8. Ketika penyebut dikalikan 8, maka pembilang juga dikali 8. 2 dikali 8 adalah 16. 2/3 sama dengan 16/24. Sudah berpenyebut 24, yaitu KPK dari keempat penyebut ini. Sekarang 7/8 kita jadikan penyebut 24. 24 adalah 8 dikali 3. Maka 7 juga kita kalikan 3, hasilnya 21. 21/24 adalah bentuk lain dari 7/8 dengan penyebut 24. Yang ketiga, 3/4. Kita jadikan penyebut 24. 4 dikali berapa hasilnya 24? Adalah 4 dikali 6. Sehingga 3 juga kita kalikan 6, hasilnya 18. Yang terakhir 5/6. Kita jadikan penyebut 24. 24 adalah 6 kita kalikan 4. Maka 5 juga kita kalikan 4, hasilnya 20. Nah, sekarang semua pecahan sudah berpenyebut 24. Mintanya diurutkan dari kecil ke besar. Tinggal kita lihat pembilangnya saja. Dari yang paling kecil kita urutkan ke yang besar, besar dan terbesar. Yang paling kecil pembilangnya adalah 16. Berarti 2/3 ini nanti sebagai pecahan terkecil. Dilanjutkan, berikutnya adalah setelah 16, 18. Berarti 3/4 ini adalah pecahan kedua. Setelah 18, yang terdekat adalah 20. Diikuti 5/6 dan terakhir adalah 7/8. Kita tulis 2/3 yaitu 16/24. 3/4 adalah 18/24. 5/6 adalah 20/24. 7/8 adalah 21/24. Yang memiliki urutan 2/3, 3/4, 5/6, dan 7/8 adalah option C. Kita lanjutkan. Diketahui dalam suatu kelas terdapat 12 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Persentase siswa laki-laki dalam kelas itu adalah, artinya nilai perbandingan dari siswa laki-laki dibanding siswa keseluruhan dalam kelas kemudian dinyatakan dalam persen. Maka kita data dulu jumlah siswa laki-laki 12 ditambah perempuan 28 sama dengan 40 siswa. Laki-lakinya 12. Bentuk pecahannya adalah 12/40. Dinyatakan dalam persen berarti dikalikan 100%. 12/40 kali 100%. Ya. 12 dikali 100 adalah 1200. 1200% dibagi 40. 30%. Jawaban yang benar adalah option A. Gimana? Mudah kan? Dan asik ya? Oke, kita lanjutkan. Tetap semangat. Soal nomor 9. Ibu memiliki persediaan gula 4/6 kg. Kemudian ibu membeli lagi 5,5 kg. Gula tersebut telah digunakan untuk membuat jajanan 6 2/3 kg. Sisa gula ibu adalah ... Membeli lagi berarti ditambah, digunakan berarti dikurangi. Maka kita tulis 4/6 sebagai gula awal, ditambah 5,5 adalah pembelian lagi, dikurangi 6 2/5 adalah yang digunakan ibu untuk membuat jajanan.
Nah, ketika ada operasi penjumlahan atau pengurangan yang memuat pecahan campuran, maka kita sarankan bilangan bulatnya kita operasikan dengan yang bulat, pecahan kita kelompokkan dengan pecahan. Perhatikan dengan seksama. Nah, seperti ini. Bulatnya adalah 4 ditambah 5 dikurangi 6. Kemudian ditambah kelompok pecahan. Antara kelompok bulat dengan kelompok pecahan harus jeda dengan tanda operasi plus, tidak boleh yang lain. Pecahannya positif 1/6 ditambah positif setengah, kemudian ditambah negatif 2/5 atau dikurangi 2/5. 4 ditambah 5 9, 9 dikurangi 6 adalah 3. Yang di dalam kurung operasi pecahan kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebut 6, 2, dan 5 KPK-nya adalah 30. Nah, maka 3 ditambah, kita jadikan penyebut 30 semua. Perhatikan dengan seksama. 1/6 menjadi 5/30 dari mana? 30 ini adalah 6 dikali 5. Maka 1 juga kita kalikan 5, hasilnya 5. 5/30. Kemudian setengah menjadi 15/30. 2 untuk menjadi 30 harus kita kalikan 15. Maka pembilang 1 ini juga kita kalikan 15. Hasilnya 15. 2/5 menjadi penyebut 30. 5 menjadi 30 dikali 6. Maka pembilang 2 juga dikali 6, hasilnya 12. Begitu ya. Sekarang kita hitung yang di dalam kurung. Karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita jumlahkan dan kita kurangkan adalah pembilangnya. 5 ditambah 15 adalah 20. 20 dikurangi 12 adalah 8. Sehingga sama dengan 3 ditambah 8/30. 8/30 bisa dibagi dengan bilangan 2 untuk pembilang dan penyebutnya. Sehingga 8/30 kalau masing-masing dibagi 2 adalah 4/15. 3 ditambah 4/15 menjadi pecahan campuran 3 4/15. Begitu ya. Kalau kita menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan pecahan yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, tinggal ditempelkan begitu. Baik. Nomor berikutnya. Tentukan hasil dari 3/4 dikali 4/5 dibagi 3/5 adalah titik. Penyelesaian kita tulis perkalian pecahan campuran. Masing-masing pecahan campuran harus dinyatakan sebagai pecahan biasa. Kemudian operasi pembagian pecahan dapat dinyatakan sebagai perkalian dengan kebalikan dari pembaginya. Artinya pembaginya ini dibalik antara pembilang dan penyebut untuk menjadi operasi perkalian. Maka kita tulis 4 dikali 3 adalah 12. 12 ditambah 3 adalah 15. Maka pecahan campuran 3/4 itu pecahan biasanya adalah 15/4. Sekali lagi 15 ini diperoleh dari bawah dikali depan ditambah atas. 4 dikali 3 12 tambah 3 15. Penyebutnya tetap 4. Sama ini 5 dikali 4 20. 20 ditambah 4 24. Penyebutnya tetap 5. Kemudian pembagian dijadikan perkalian, maka 3/5 dibalik pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Nah, kalau sudah menjadi perkalian semua, aturannya adalah pembilang kali pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut kali penyebut. Tetapi sebagai trik untuk memudahkan agar kita tidak
berhadapan dengan hasil kali yang besar dan nanti harus menyederhanakan yang merepotkan, maka perhatikan di sini. Di sini pembilang 15 bisa dibagi 5, maka kita pertemukan 15 dengan 5. 24 bisa dibagi 4, kita pertemukan dengan 4. Artinya 15 dan 24 kita tukar. Nah, agar bisa bertemu dengan bilangan-bilangan pembaginya. Nah, seperti ini. 24 geser ke depan menjadi 24/4. 15 geser ke belakang menjadi 15/5. Yang 5/3 tetap. Kita tulis 6/1 dari 24 dibagi 4 itu 6, atau kita tulis 6/1. 15 dibagi 5 adalah 3, kita tulis 3/1. 5/3 tetap. Kemudian ini ada 3, bisa kita pertemukan. 5 geser ke depan, 3 ke belakang. Nah, seperti ini. 6/1 itu artinya 6 dibagi 1 adalah 6. 5/1 artinya 5 dibagi 1 adalah 5. 3/3 artinya 3 dibagi 3 adalah 1. Maka kita tulis 6 dikali 5 adalah 30. 3/3 1, 30 dikali 1 hasilnya juga 30. Jadi hasil operasi ini adalah 30. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Dan semangat ya. Insya Allah sukses menghadapi penilaian akhir semester. Demikian untuk episode yang pertama. Sudah kita bahas beberapa soal terkait operasi bilangan bulat dan juga pecahan. Insya Allah berjumpa lagi pada episode berikutnya. Tetap di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.